Hai Akademia, belajar Pancasila sebentar yuk bareng aku Dewi. Oke Akademia, pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kali ini kita akan membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan gerakan non-blok yang berdampak langsung pada konteks daerah. Nah, tujuan pembelajaran dalam modul yang kita bahas kali ini adalah untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencakup makna dan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Dinamika politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional, dinamika peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan gerakan non-blok yang berdampak langsung pada konteks daerah. Nah, Akademia, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara bersangkutan diri dalam suatu organisasi regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN berdiri dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Deklarasi ditandatangani oleh 5 wakil negara atau pemerintahan negara-negara Asia Tenggara. Kelima tokoh tersebut adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand, Tanat Khomat. Isi deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut, Akademia. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Pada perkembangan berikutnya, organisasi ini membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian pada tahun 1976, 5 negara anggota ASEAN ini juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai, Akademia. 5 negara di luar negara pemrakarsa berkeinginan menggabungkan diri dalam organisasi ini adalah Brunei Darussalam, resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam sidang khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Indonesia. Yang kedua yaitu Vietnam, resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juli 1995. Lalu disusul Laos dan Myanmar yang resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia pada tanggal 23 sampai dengan 28 Juli tahun 1997.
Selanjutnya, Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam upacara khusus penerimaan pada tanggal 30 April tahun 1999 di Hanoi. Lalu, berkenaan dengan keanggotaan ASEAN, Timor Leste yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Ihwal keanggotaan Timor Leste tersebut masih dalam pembahasan ke-10 negara anggota ASEAN Akademia. Negara Republik Indonesia di samping sebagai ASEAN juga menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Tujuan PBB antara lain ingin menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai dan menjamin tidak adanya ancaman terhadap suatu keutuhan wilayah negara. Dengan tujuan yang demikian, maka Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Indonesia dapat menentukan dengan negara manapun dalam menjalin persahabatan. Nah, Akademia, dalam menjalankan tugasnya, PBB dilengkapi dengan badan-badan pelaksana, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, Dewan Perwakilan, dan juga Sekretariat. Pada sisi lain, ya Akademia, negara Republik Indonesia terlibat dalam gerakan non-blok. Gerakan ini merupakan kumpulan negara-negara yang tidak tergabung dalam blok Barat dengan Amerika Serikat sebagai negara terdepannya, maupun blok Timur dengan Uni Soviet sebagai negara yang memimpinnya. Gerakan non-blok lahir dalam ketegangan dua kubu tersebut pada tahun awal kemerdekaan Indonesia. Kenyataan ini sudah tidak berlaku lagi dalam kondisi saat ini dengan pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara yang berdiri sendiri dalam dekade 1990-an. Namun, dominasi Amerika Serikat masih tampak nyata dalam pengaruh internasional nih Akademia. Terbukti, setiap kebijakan yang diambilnya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat internasional. Gerakan non-blok itu merupakan implementasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan juga aktif. Dengan gerakan non-blok, negara Republik Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang berdaulat penuh, bebas dari pengaruh negara manapun, baik di blok Barat maupun di blok Timur. Oke, Sobat Akademia, ternyata Indonesia tidak memiliki ketergantungan dengan satu ataupun lebih negara. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdaulat dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar, negara dengan lautnya yang sangat luas, negara kepulauan terbesar di dunia, potensi alam yang sangat melimpah, sumber daya manusia yang cukup memadai. Hal ini perlu didorong untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Akademia. Dengan potensi yang dimilikinya, Indonesia memungkinkan ambil peranan yang semakin dipercaya oleh dunia internasional. Nah, Akademia, segitu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman Akademia yang lainnya. Juga jangan lupa komen di bawah jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi kita kali ini. See you on the next video.